Chapter penuh aksi Jujutsu Kaisen kembali berlanjut. Sebelumnya kita sempat melihat gimana Kenjaku menunjukkan keperkasaannya dalam bertarung. Dia yang biasanya lebih sering bergerak di balik layar membuktikan kalau dia juga bukan petarung sembarangan. Dengan teknik Geto Suguru dia memperlihatkan gimana mengerikannya seorang penyihir tingkat spesial itu. Bahkan cuma dengan mengandalkan roh kutukan tingkat rendah, Kenjaku berhasil bikin Choso kelabakan. Padahal Choso udah setara dengan penyihir tingkat 1. Nah, di chapter 204 ini kita bakal ngeliat gimana Choso bangkit. Choso yang didorong dengan niat buat membalaskan dendam meminta adik-adiknya buat meminjamkan kekuatan mereka. Di sini kita pun bakal ngeliat gimana Choso bertarung dengan lebih variatif. Dan tujuannya adalah memancing Kenjaku membongkar teknik-teknik cadangannya. Oke, daripada makin penasaran langsung aja kita bahas chapternya. Chapter dibuka dengan kebangkitan dari Choso. Setelah dibuat tergeletak dan babak belur oleh serangan roh kutukan Kenjaku, dengan dorongan semangat adik-adiknya, Choso berhasil berdiri. Kita pun diperlihatkan semacam halusinasi dari Choso, di mana Eso, Kechizu, dan Yuji bersama-sama mendorong punggungnya sembari memberi semangat ke sang kakak. Dan dengan keyakinan kalau adik-adiknya ada di belakangnya, Choso kembali memulai serangan. Kali ini Choso kembali memakai teknik piercing blood atau darah penusuk. Tembakan darah pun meluncur dengan cepat kilat ke arah Kenjaku. Tapi sama seperti sebelumnya, Kenjaku dengan mudah berhasil menghindar. Kenjaku yang juga pernah memakai tubuh penyihir dari klan Kamo udah paham cara kerja teknik tersebut. Jadi darah penusuk adalah teknik di mana si pengguna awalnya menembakkan darah dengan sangat cepat. Dan setelah itu serangan pun dilanjut dengan membelokkan darah yang ditembak ke segala arah layaknya cambuk. Tapi teknik darah penusuk ini cuma cepat di awal. Jadi kalau si target bisa menghindari tembakan pertamanya, dia bisa dengan mudah menghindari serangan lanjutannya. Disitulah Kenjaku dengan mudah menghindari serangan lanjutan dari Choso. Tapi Choso nggak habis akal. Disinilah dia menunjukkan evolusinya. Jadi dengan meniru teknik dan gaya bertarung adik-adiknya, Choso pun mengirim serangan-serangan yang lebih variatif. Pertama, Choso menirukan teknik winking atau sayap raja milik Eso. Disitulah Choso berhasil menembakkan serangan darah dari jarak jauh. Tapi berbeda dengan teknik darah penusuk, tembakan darah yang satu ini punya fitur pelacak dan otomatis mengarah ke targetnya. Kenjaku pun terus diberondong serangan-serangan dari Choso. Dia kembali harus memakai roh kutukannya buat melindungi diri. Dari mulai menjadikannya tameng sampai membantunya terbang. Tapi dengan teknik sayap raja, pergerakan Choso pun kini lebih cepat. Dia pun berhasil mendekat ke arah Kenjaku. Dan duel jarak dekat keduanya pun terjadi. Tapi nggak cuma beradu pukulan, keduanya juga saling adu teknik kutukan. Di situ Choso menimpali Kenjaku dengan tembakan darah dari sayap raja. Dan sembari menangkis pukulan-pukulan Choso, Kenjaku juga memanggil roh kutukan buat mengatasi tembakan darah Choso. Kenjaku bahkan sanggup membalikan situasi dengan meledakkan roh kutukannya. Asap pun menyebar dari bekas ledakan dan menutupi pandangan Choso. Disitulah 3 roh kutukan muncul bersama-sama dan langsung menyerang Choso yang lengah. Choso pun kembali dibuat babak belur. Kenjaku pun bilang kalau serangan-serangan Choso sedari tadi nggak ada gunanya. Selain cuma memakai versi imitasi dari teknik adiknya, tembakan-tembakan Choso tadi juga nggak secepat darah penusuk. Jadi meski ada fitur pelacaknya, Kenjaku masih sempat berlindung dengan roh kutukannya. Nggak cuma itu, sebagai ayah dari janin kutukan Dead Painting, Kenjaku juga ternyata kebal akan darah beracun mereka. Tapi Choso seakan nggak peduli dan tetap menyerang Kenjaku. Disitulah Choso menunjukkan kalau dia nggak cuma meniru teknik adiknya, tapi juga gaya bertarung mereka. Setelah bertarung dengan elegan seperti Eso tadi, kini giliran Choso buat bertarung dengan bebas layaknya Kechizu. Disitulah Choso tiba-tiba meluncurkan lengannya ke arah Kenjaku. Ternyata dengan memakai darahnya sebagai penghubung, Choso seakan bisa memanjangkan tangannya seperti karet. Tangan Choso pun berhasil meraih Kenjaku dan menjatuhkannya. Dan kali ini, giliran Choso bertarung dengan sekuat tenaga layaknya Yuji. Choso pun lanjut mengirim bogeman ke wajah Kenjaku yang terjatuh. Tapi Kenjaku lagi-lagi bisa menahannya. Dengan memakai roh kutukannya, dia berhasil melindungi wajahnya dari pukulan Choso. Dia pun kembali meremehkan Choso dengan bertanya, apa sudah selesai? Tapi Choso belum menyerah dan kembali menyerang Kenjaku. Choso kembali memakai teknik tembakan darah dengan fitur pelacak. Kenjaku pun kembali bilang kalau serangan itu terlalu lamban. Tapi disitulah Choso bicara dalam hati, kalau tembakan darah itu hanyalah perantara buat membawa gumpalan darah ke dekat Kenjaku. Gumpalan-gumpalan darah pun tiba-tiba melayang di sekeliling Kenjaku. Kenjaku jelas terkejut karena tadi dia meremehkan Choso. Tapi saat itulah Choso berteriak, Supernova. Ya ternyata dari awal inilah tujuan Choso, yaitu mengirim ledakan darah ke sekeliling Kenjaku saat dia sedang lengah. Tapi secara luar biasa, Kenjaku berhasil selamat dari serangan Choso itu.
Gumpalan-gumpalan darah yang melayang tadi berhasil dijatuhkan ke bawah oleh tekanan yang gak kasat mata. Ledakan pun cuma terjadi di lantai dan Kenjaku nggak terluka. Awalnya Choso kelihatan terkejut karena serangannya seakan nggak mempan. Tapi saat Kenjaku mengumpat seolah ngerasa kesal, Choso paham kalau misinya telah berhasil. Yap, Kenjaku baru aja terpojok dan memakai teknik selain manipulasi kutukan. Saat itulah sosok yang udah kita tunggu-tunggu menunjukkan dirinya. Yuki keluar sembari bilang, meski dia adalah anak tunggal, dia mengakui Choso sebagai kakak yang keren. Disinilah tongkat estafet pun beralih dari Choso ke Yuki. Yap, kita akhirnya bakal ngelihat sehebat apa penyihir tingkat spesial ini. Tapi 2 minggu lagi, karena inilah akhir dari chapter 204. Di chapter 204 ini kita berfokus ke kebangkitan Choso melawan Kenjaku. Sebelumnya kita sempat bertanya-tanya apa maksud Choso dari meminjam kekuatan adiknya. Dan ternyata Choso di sini memakai teknik yang mengambil inspirasi dari teknik dan gaya bertarung adik-adiknya. Jadi meski buffnya nggak terlalu OP banget, ini adalah langkah yang wajar dan realistis. Apalagi tujuan Choso di sini cuma memancing Kenjaku memakai teknik cadangannya. Jadi selain teknik manipulasi kutukan milik Geto, Kenjaku juga emang punya teknik-teknik lain. Dan ini asalnya kemungkinan besar dari roh kutukan koleksinya. Sebelumnya kita kan pernah ditunjukkan gimana Kenjaku memakai teknik Mahito. Sementara di chapter ini, kita bisa ngeliat gimana Kenjaku seakan bisa menjatuhkan atau mendefleks sesuatu dengan dorongan yang nggak terlihat. Entah itu lewat tekanan atau barrier yang gak kasat mata. Yang jelas ini adalah teknik bertahan yang lumayan kuat. Nah, ini pun memunculkan pertanyaan, apakah cuma itu aja teknik dari Kenjaku? Jawabannya kemungkinan masih ada lagi. Jadi di chapter-chapter depan nanti kita bakal ngeliat gimana pertarungan dahsyat Kenjaku dan Yuki. Kenjaku dengan koleksi roh kutukan dan tekniknya melawan Yuki yang teknik kutukannya sendiri masih misteri. Disitulah gue mau bahas lagi teori-teori soal teknik dari Yuki. Sebelumnya di video kemarin, ada yang bilang kalau judul di chapter-chapter ini bisa jadi clue soal teknik Yuki. Jadi di beberapa chapter ini, kita punya judul Blood and Oil. Blood sendiri kita tahu merujuk ke Choso, tapi oil atau minyak merujuk ke siapa? Awalnya ini seakan jadi clue buat Yuki, karena di chapter-chapter ini, kita mengambil sudut pandang Yuki dan Choso. Jadi ada kemungkinan kalau Yuki punya teknik yang berhubungan dengan minyak. Tapi setelah gue baca-baca lagi, ternyata oil ini bisa merujuk ke arti nama Geto Suguru. Jadi partikel to dalam nama Geto bisa bermakna minyak dalam bahasa Jepang. Jadi oil di judul chapter ini merujuk ke Geto sendiri. Dan ini cukup masuk akal karena di beberapa chapter ini kita seakan difokuskan buat ngelihat seberapa hebatnya teknik kutukan Geto Suguru. Jadi teori judul chapter ini kemungkinannya kecil. Teori kedua datang dari nama Yuki Tsukumo. Seperti karakter-karakter lain, teknik para penyihir Jujutsu biasanya emang punya hubungan dengan nama mereka. Dan yang paling menonjol dari nama Yuki adalah nama marganya yaitu Tsukumo, yang mirip dengan istilah Tsukumogami. Istilah ini merujuk ke tipe yokai atau hantu di Jepang yang punya wujud benda-benda mati. Jadi dikatakan kalau benda yang udah digunakan selama lebih dari 100 tahun dapat dirasuki oleh roh dan kemudian berubah menjadi yokai atau hantu. Dari sinilah ada yang berpikir kalau Yuki bisa menghidupkan benda-benda mati dengan berinteraksi ke roh mereka. Jadi Yuki bisa aja punya tentara Tsukumogami yang gak terhitung jumlahnya. Dan ini masuk ke kriteria kekuatan yang bisa menggulingkan satu negara sendirian. Nah, aspek berinteraksi dengan roh ini juga lah yang kemungkinan bikin Yuki bisa mendengar suara wadah star plasma di dalam Master Tengen. Terus ada juga kejadian menarik di mana Yuki sempat mau bicara dengan Geto saat bertemu Kenjaku di Shibuya. Di situ Yuki seolah bisa berkomunikasi dengan jiwa Geto yang masih ada di dalam jasadnya. Jadi kemampuan Yuki buat berinteraksi dengan jiwa ini bisa jadi clue buat teknik kutukannya. Terakhir ada teori lagi yang datang dari one shot buatan GG di tahun 2015. Di one shot berjudul Number 9 ini, karakter utamanya bernama Tsukumo Hiromasa. Yap, dia punya nama marga yang sama dengan Yuki. Bahkan sama seperti Yuki, Tsukumo yang ini juga punya makhluk berwujud ikan sebagai shikigaminya. Nah, dari ikan inilah Tsukumo yang ini bisa mengeluarkan kotak berisi bermacam-macam koleksi senjata. Jadi apakah Yuki nantinya juga bisa memanggil koleksi senjata tingkat spesial juga? Kemungkinannya nanti nggak bakal sama persis, tapi gue ngerasa kalau beberapa aspek dari teknik ini bisa diaplikasikan ke teknik Yuki sendiri. Jadi ini bisa jadi clue yang lumayan menjanjikan. Itulah beberapa teori soal teknik dari Yuki Tsukumo. Meski nggak bakal 100% akurat, teori-teori ini sengaja bisa memancing rasa hype kita buat chapter depan nanti. Karena selain penasaran dengan teknik Yuki, kita juga jelas penasaran gimana jalan dan hasil pertarungannya nanti. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.